Apeknas Jaya, bangun negeri, satukan bangsa demi hidup berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apeknas, Apeknas, Apeknas sejahtera. Apeknas, 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 Apeknas untuk Indonesia. Pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. E-sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesional dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Bingung urus S2 SKP yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SJU dan SKK di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPK dan juga OSS. Jadi, kalau Anda butuh SJU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dan sertifikasi resmi dan legal. Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit integrasi dan audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO dengan franchise ISO. Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa,
masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO Space. Terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum APEKNAS dan Ibu Michael Dilan sudah memasuki ke dalam webinar pada pagi hari ini. Halo, pagi Pak. Saya dengan Michelle dari Tabula sudah hadir ya. Baik. Mungkin Bapak Ketua Umum belum hadir, kita tunggu sebentar ya. Sudah diinfo. Lagi berada di luar kota, Maaf sebelumnya, mungkin Bapak Ketua Umum sedang berada di luar kota, maka itu akan diwakili oleh Ibu Christina Saragi. Oke, kita lanjut aja. Kepada Ibu, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan saya Christina Saragi mewakili Ketua Umum APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam webinar hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Michelle Dilan,
Magister Psikologi. Beliau adalah psikolog dari PT Tabula Sukses Sejahtera yang telah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Melalui webinar ini, kami berharap peserta dapat memperoleh wawasan baru, pemahaman praktis, serta inspirasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan daya saing, khususnya di sektor konstruksi. Terima kasih banyak untuk Ibu Misal Dilan. Terima kasih juga untuk peserta webinar yang sudah hadir. Selamat mengikuti webinar. Salam konstruksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya Ibu Christina Saragi. Kita langsung aja mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar pada hari ini, Kamis 20 November 2025, dengan tema emosional intelijen di proyek konstruksi, kunci memimpin dan dipercaya. Perkenalkan, saya Raditya Arya yang akan memandu jalannya acara webinar ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Seperti kita ketahui, dunia konstruksi adalah dunia yang penuh dinamika, tekanan waktu, tuntutan kualitas, keselamatan kerja, koordinasi lintas tim, hingga komunikasi dengan berbagai stakeholder. Di tengah kompleksitas itu, kemampuan teknis saja tidak cukup, diperlukan kecerdasan emosional, mampu membaca situasi, memahami diri, merespon konflik dengan bijak, dan memimpin dengan ketenangan. Tema hari ini sangat penting karena proyek konstruksi bukan hanya soal beton, baja, dan desain, tetapi juga tentang manusia yang menjalankan sistemnya. Dan memimpin dipercaya adalah pemimpin yang mampu mengelola emosinya, menenangkan timnya, serta membuat keputusan secara jernih di situasi yang paling sulit. Seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih bersedia memberikan kata sambutan. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk memecahkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan mars dari Apeknas. Tiga, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas yang diwakilkan oleh Ibu Christina Saragi. Keempat, kata sambutan dari Ibu narasumber pada pagi hari ini. 5, foto bersama sebagai dokumentasi. 6, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, penutupan. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutar videonya.
Baik, berikut ada promo November Fest yang kolaborasi dengan ISO Space. Oke. Yang yang pertama itu ada Tripcord ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 dengan harga 14 juta dari 14 juta 600. Oke. Ada dua operasional ISO 9001 dan ISO 45001. Berikutnya ada dua video dengan ISO 9001 dan ISO 14001. Ada paket hemat SKK jenjang 6, SKK jenjang 5, dan SBU JK1 subbidang. Ada paket super SKK jenjang 6, SKK jenjang 5, dan SBU JK3 subbidang. Dan masih ada deh. Lanjut ke sambutan tadi sudah diwakilkan. Baik, kata sambutan dari Ketua Umum tadi sudah diwakilkan oleh Ibu Kristina Saragi. Selanjutnya, mungkin ada kata sambutan dari Ibu narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Radifta. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir di hari ini. Sesuai dengan tema ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan banyak sedikit ngobrolin terkait dengan bagaimana sih cara kita bisa mengelola emotional intelligence kita sehingga sebagai seorang pemimpin atau bahkan mungkin sebagai karyawan gitu ya, kita juga bisa membangun kepercayaan gitu. Jadi tidak hanya secara vertikal tapi juga harapannya nanti bisa secara horizontal. Seperti itu. Oke. Maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Oke, terima kasih atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya.
Baik, pada kehitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Mungkin, ya, untuk admin, kita akan mengambil screenshot untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN, kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirim ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jika mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputaran dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Mungkin kepada Ibu Michelle Dilan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih para Difta. Mungkin untuk di hari ini saya juga akan dibantu ya oleh rekan saya. Boleh Kak Patrick dibantu untuk share screen ya. Oke, baik, sudah tertampil. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk membagikan gitu kali ya terkait dengan pengetahuan saya berkaitan dengan emotional intelligence gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk sesi hari ini, kita juga akan sedikit berkenalan ya tentunya ya. Boleh next? Oke, ya perkenalkan saya dengan Michelle Dilan atau mungkin biasa dipanggil Michelle gitu ya kalau di ruang praktik. Sehari-hari saya merupakan seorang psikolog klinis. Saya memiliki beberapa minat juga terkait dengan kasus-kasus yang biasanya saya tangani. Biasanya seputar dengan relationship, terus juga kebetulan sesuai sekali ya dengan materi hari ini yaitu emotion regulations atau pengendalian emosi dan juga pengembangan diri. Nah, selain berpraktik, saya juga merupakan seorang trainer dan asesor gitu ya di beberapa biro. Nah, untuk next, mungkin saya juga sambil menjelaskan sedikit ya terkait dengan tabula. Tapi ini sepertinya screen-nya agak kepotong deh. Boleh dibantu sesuaikan dulu kah, Kak Patrick? Oke, saya sambil menjelaskan sedikit ya terkait dengan Tabula gitu ya. Dari Tabula sendiri, Tabula merupakan sebuah platform ekosistem mental health gitu ya atau kesehatan mental, yang memang tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membantu, hidup individu tentunya itu bisa menjadi lebih sehat, bahagia, dan juga produktif seperti itu. Nah, terkait dengan layanan memang kami ada beberapa hal, ada untuk assessment, pelatihan, seminar, konseling, terus juga ada konsultasi terkait dengan pengembangan diri, seperti itu. Nah, memang untuk saat ini kami sudah menjangkau ke 38 provinsi dan memang kami bekerja sama juga dengan berbagai institusi gitu ya, ada lebih dari 30 dan juga mungkin untuk praktisinya sendiri memang sudah ada lebih dari 60 yang tersebar juga gitu. Praktisi ini tidak hanya dari psikolog saja, tapi juga psikolog klinis saja, tapi ada psikolog pendidikan, kemudian juga ada psikolog, terkait dengan industri organisasi, seperti itu. Nah, kayaknya rasanya berkenalannya sudah cukup. Kita akan langsung mulai saja ya Bapak Ibu ya. Boleh next? Oke, nah mungkin pertama-tama saya mau bertanya dulu sih, nanti mungkin kalau ada yang bisa sambil, ketik-ketik di kolom chat boleh sekali ya. Mungkin kalau kita lihat dari 3 foto, 3 ilustrasi yang saya berikan di sini,
Pernah nggak sih pastinya berada dalam situasi-situasi ini? Yang pertama mungkin, tanpa interpretasinya dulu ya. Kalau di foto yang pertama kayaknya lagi bekerja sampai udah menutup wajah gitu kan ya. Terus kemudian juga, eee, ada nih mungkin lagi meeting tapi kayaknya suasananya, agak-agak panas mungkin gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketika lagi bekerja nih sampai udah memegang kepala gitu, mungkin udah pertanda sangat-sangat apa nih, sangat-sangat lelah gitu kali ya. Ada yang mungkin pernah? Rasanya sih semua orang pasti pernah ya dalam bekerja terus kemudian merasakan hal-hal ini. Nah, memang untuk tema hari ini kita akan banyak mengeksplorasi bagaimana sih caranya kita juga bisa untuk mengendalikan ketidaknyamanan yang kita rasakan, sehingga hal tersebut mungkin tidak mengganggu profesionalitas kerja kita, ataupun mungkin tidak juga apa yang terjadi di proyek, apa yang terjadi di kantor, itu terbawa ke rumah. Sebaliknya demikian, seperti itu. Nah, kenapa sih ini menjadi sesuatu yang penting? Boleh next? Oke, pada dasarnya kalau dalam pekerjaan, apapun ranah pekerjaannya, pasti semua itu akan memiliki tekanan, gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita bawa dalam ranah tentunya juga proyek atau konstruksi, banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat bisa terjadi di lapangan. Dan yang nggak bisa kita pungkiri juga adalah banyaknya pihak yang dilibatkan, banyaknya orang-orang yang mungkin kita juga pada akhirnya perlu tuh untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa tektokan, seperti itu. Nah, memang pada dasarnya kalau misalnya di beberapa pekerjaan tertentu, kesannya itu ada skill-skill yang lebih utama, seperti itu ya. Seperti misalnya kayak, oh kayaknya skill teknisnya nih yang mestinya bisa lebih, eee berjalan gitu, padahal enggak ya, pada dasarnya kita semua itu perlu imbang antara skill teknis dalam bekerjanya, tapi juga tentunya, skill-skill yang sifatnya personal. Di hari ini terkait emosi kita akan banyak ngobrolin 4 area. Nantinya yang pertama adalah gimana caranya kita bisa mengelola emosi pribadi dulu, sebelum akhirnya kita bisa memahami emosi orang lain. Dengan demikian kolaborasinya juga bisa terjadi, bisa berjalan, dan yang terakhir adalah mungkin kita akan bisa berkolaborasi lebih luas lagi karena kepercayaannya itu sendiri sudah terbangun. Nah, boleh next? Oke, mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan juga ya, reflektif yang boleh ditanyakan oleh Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya kita itu lebih ingin menjadi sosok yang seperti apa sih, bos atau leader gitu. Mungkin ini adalah salah satu ilustrasi yang juga rasanya cukup umum ya, maksudnya pastinya sudah pernah dilihat sebelumnya, ada perbedaan nih antara bos dan leader. Mungkin pertanyaannya juga adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah memimpin, sudah memiliki tim, kita pengen seperti apa nih? Kita pengen dikenal sebagai bos atau sebagai leader? Dan mungkin ketika Bapak Ibu yang sekarang ini belum memiliki tim, pertanyaan berikutnya juga adalah kita lebih nyaman dipimpin oleh sosok yang seperti apa sih? Apakah kita lebih nyaman dipimpin oleh sosok bos atau sosok leader? Seperti itu. Dan kenapa saya juga mencantumkan ilustrasi ini sebagai pembuka, karena memang kita mau sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan diri bagaimana sih kita bisa menjadi versi diri yang tentunya lebih baik gitu ya, sehingga nantinya ketika kita perlu untuk bisa memimpin orang lain, kita pun juga sudah berhasil gitu ya, menjalankan yang namanya self leadership. Istilah yang ada itu kan self leadership ya, nggak ada tuh self boss gitu ya, menjadi bos untuk diri sendiri. Yang ada adalah bagaimana kita menjadi leader untuk diri kita sendiri, sehingga kita juga bisa menjadi leader bagi orang lain. Nah, memang nanti dalam penerapannya akan ada beberapa hal yang kalau kita bahas semua ya akan cukup panjang, tapi kita akan coba fokus ke 4 area yang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan, seperti itu. Nah, kita akan next lagi. Oke, jadi pertama-tama kita akan sama-sama, lihat lagi ya, sebenarnya apa sih definisi dari emotional intelligence itu sendiri.
Jadi pada dasarnya emotional intelligence itu adalah bagaimana sih kita mampu memahami, menggunakan, dan juga mengelola emosi dengan cara yang positif untuk menghilangkan stres, supaya kita juga bisa berkomunikasi secara efektif, berempati dengan apa yang terjadi dengan orang lain, dan juga tentunya mengatasi tantangan dan meredakan konflik yang kita miliki. Kalau di ilustrasi ini terlihat ya, ada otak dan hati, dia mau dicoba untuk ada yang namanya sinkronisasi gitu. Karena memang dalam bekerja ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan, tim kita gitu ya, pastinya akan ada banyak sekali hal-hal yang bisa jadi conflicting. Dan pada dasarnya interaksi kita dengan sesama manusia, ini tanpa ngomongin perannya dulu ya, udah pasti akan selalu ada tuh yang namanya gesekan-gesekan. Gitu. Jadi dengan kita mampu memahami, ketika kita juga mampu, mengetahui apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin bikin kita ngerasa nggak nyaman. Nah, disitulah kita sedang berusaha memupuk yang namanya emotional intelligence, seperti itu. Jadi tadi ada 3 kata kuncinya ya, memahami, menggunakan, dan mengelola emosinya. Gitu. Jadi bukan cuman mengekspresikan, berarti kita juga perlu bisa memahami. Oke, boleh Nuk. Nah, kalau emotional intelligence itu sendiri sebetulnya terbagi atas 4 area. Yang pertama adalah terkait dengan self awareness, yaitu bagaimana kita mampu ya mengenali diri kita sendiri dulu, memahami emosi kita, dan juga mungkin kita paham dampak dari emosi kita tuh seperti apa. Nah, tadi setelah kita sudah paham apa yang terjadi dalam diri kita juga perlu bisa untuk memanage gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kuadrannya akan area kiri dulu nih gitu ya. Self awareness, self management gitu ya, terus juga social awareness dan relationship management seperti itu. Kenapa? Karena memang setelah kita mengenali emosi kita juga akan berusaha untuk mengendalikan. Nah, sama seperti di sosialnya juga. Semakin kita bisa paham social awareness-nya, apa yang terjadi di sekitar kita, ya kita juga akan bisa untuk, mengelola hubungan interpersonal, membangun kolaborasi, membangun koneksi, dan ini semua jadi bisa berjalan dengan lebih lancar, seperti itu. Nah, boleh next lagi? Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya, sedikit ya. Kalau di sini, berkaitan dengan self awareness dulu gitu ya, yang pertama-tama dan perlu untuk menjadi bahan refleksi kita bersama. Sebenarnya seberapa kenal ya saya dengan emosi dan nilai pribadi saya, gitu. Ini adalah sebuah pertanyaan pembuka sebetulnya, supaya kita juga bisa memahami apa sih yang memang lagi kita rasakan. Seperti itu. Nah, memang, nanti penerapannya seperti apa sih kalau misalnya kita sedang dalam konteks bekerja? Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami emosi kita, gitu. Ini pertanyaan reflektif yang mungkin bisa selalu kita bawa ya. Emosi apa yang saya bawa ke tim saya hari ini? Ketika saya berhadapan dengan tim saya atau ketika saya berhadapan dengan, orang-orang di lapangan mungkin seperti itu ya. Apa sih rasanya nih, saya tuh lagi feel apa, gitu. Dan kita juga perlu bisa memahami yang namanya batas energi kita. Saya percaya pasti kita semua itu, pada titik tertentu punya level of energy yang berbeda-beda di setiap hari, gitu. Kita nggak akan bisa selalu 100% dari hari ke hari, karena pasti akan ada banyak sekali faktor-faktor, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah, tapi kuncinya selama kita bisa memahami, "Oh, saya tuh memang lagi agak-agak capek nih hari ini." Jadi kalau misalnya saya lagi, berhadapan dengan rekan saya, dengan tim saya, kayaknya saya perlu lebih aware deh, perlu lebih paham sampai di titik tertentu kayaknya saya nggak bisa nih lanjutin conversation-nya dulu, saya nggak bisa lanjutin diskusinya dulu, karena mungkin saya masih butuh waktu lebih panjang. Nah, itu adalah salah satu bentuk, salah satu contoh dari kita mengenal. Kita mengenal diri kita aware apa sih yang terjadi dari diri kita, gitu, dalam diri kita sehingga kita juga tidak membawa itu keluar.
Kemudian apalagi? Mungkin contohnya juga adalah dalam berkomunikasi, ini ya pertanyaannya juga ya, apakah saya tahu dampak dari cara saya mengekspresikan emosi saya? Contoh paling pertama, paling mudah dan paling terlihat adalah dari bahasa tubuh, dari intonasi, dari volume suara, dari gaya bicara, itu pasti akan sangat berdampak ke orang lain. Jadi kita pun juga perlu tahu gitu, kira-kira kalau kita menampilkan diri kita seperti ini, dampaknya akan seperti apa ya ke orang lain? Dampaknya akan seperti apa ya ke rekan kerja saya? Seperti apa ya nanti apakah memang jangan-jangan, salah satu, faktor dari performa tim itu kan juga sebetulnya tidak lain tidak bukan dari leader-nya, seperti itu. Nah, that's why makanya self awareness ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting nih Bapak Ibu untuk kita bisa ingat dan untuk kita juga bisa pertajam lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita next lagi, oke. Nah, ini adalah salah satu alat bantu yang biasanya sering sekali saya gunakan dan sering sekali saya bagikan gitu ya. Karena menurut saya ini adalah salah satu alat yang sangat mendorong kita untuk lebih paham. Kita tuh kenapa sih sebenarnya? Nah, memang kalau yang saya tampilkan ini eh, bisa dibilang salah satu dari sekian banyak variasi lingkaran emosi yang ada. Jadi ini namanya adalah lingkaran emosi. Ini contoh yang saya ambil ini adalah contoh yang menurut saya cukup lengkap, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk mencari gambar atau referensi lain, tentunya masih ada juga yang lain yang juga mungkin tersedia dalam bahasa-bahasa lain juga ya, bahasa Indonesia itu juga ada. Cuman mungkin memang yang biasa saya gunakan adalah yang gambar ini. Karena menurut saya, walaupun kita mungkin tidak terlalu familiar, tapi ini cukup komprehensif dan cukup lengkap dari segi nama-nama emosi yang bisa kita cari tahu. Nanti cara menggunakannya adalah kita bisa lihat di sini ada 3 lingkaran ya, Bapak Ibu ya. Ada lingkaran yang paling kecil, ada lingkaran yang di tengahnya, dan ada lingkaran yang paling luar. Pada dasarnya sebetulnya kita mau mencari tahu secara spesifik kita itu merasa apa sih gitu loh. Kita itu nggak nyamannya karena apa sih? Kalau misalnya kita bilang, "Aduh kayaknya aku lagi emosi deh hari ini." Biasanya emosi itu sudah ada sama dengannya, yaitu marah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi emosi itu ya semuanya nih, semua yang ada dalam lingkaran ini. Jadi bayangkan betapa banyak sebetulnya emosi yang bisa dirasakan oleh seseorang. Tapi kita hanya melihat emosi itu, emosi sebenarnya marah. Gitu ya. Aduh kayaknya yang lagi sensitif nih, sensitif artinya marah, sensitif artinya sedih misalnya. Lagi baper nih, baper artinya, sedih misalnya. Nah, mulai sekarang kita perlu nih bisa untuk mencari tahu, kita sendiri tuh merasanya apa sih secara spesifik. Jadi nggak lagi kita hanya bilang, "Saya ngerasa marah, saya ngerasa sedih," gitu ya, tapi kita bisa tahu, oke kalaupun marah, kalaupun sedih, karena apa? Seperti apa? Marahnya tuh yang mana? Kalau di sini bahkan marah itu ada 16 turunan dari emosi marah. Sedih itu punya 12 turunan emosi sedih. Bayangkan betapa banyak dan bayangkan juga gimana kalau misalnya kita tidak memahami apa yang kita rasakan. Nanti cara melihatnya kita tarik ya, jadi dari paling tengah kita tarik ke paling dalam, tarik ke tengah, tengah tarik keluar, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita bisa paham terkait dengan si self awareness ini, boleh next. Kita juga akan berusaha untuk mulai memanage gitu kan ya. Kita akan bisa juga belajar untuk mengendalikan. Karena tadi kita udah mulai paham nih, gitu. Nah, ketika kita mau melakukan yang namanya pengendalian, melakukan yang namanya pengaturan, ini adalah dua hal yang saya rasa bisa jadi pencetus atau jadi pertanyaan reflektif yang mengawali pemahaman kita terhadap diri kita sendiri. Kalau tadi self awareness itu spesifiknya kita memahami emosi kita.
Nah, tapi di dalam self-management, kita akan mulai belajar untuk memahami apa yang biasanya kita lakukan, apa yang works, apa yang memang caranya tuh efektif, dan apa yang memang caranya itu nggak efektif. Contoh misalnya, oh kalau saya marah, saya akan langsung panggil tim saya dan saya sampaikan. Efektif nggak tapi? Mungkin itu adalah salah satu bentuk pertanyaan reflektif kita juga. Apakah ini sesuatu yang efektif untuk kita lakukan atau tidak? Karena kalau misalnya memang tidak efektif, jangan-jangan kita boleh nih coba cari lagi, kita berusaha untuk lihat apakah ada alternatif lain, sehingga saya juga bisa punya cara yang lebih tepat untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang nggak kalah penting juga adalah kita perlu bisa memahami yang namanya lingkaran kendali. Kenapa? Karena lingkaran kendali itu akan membantu kita untuk memahami saya tuh bisa hands on sejauh apa sih. Karena semakin kita mau hands on untuk semua hal, biasanya kita semakin jadi kesulitan untuk memanage emosi kita. Ujung-ujungnya adalah stres. Seperti itu. Nah, mungkin boleh di next dulu. Kita akan coba sama-sama melihat ya, apa sih sebenarnya lingkaran kendali itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 3 area kalau kita ngomongin terkait lingkaran kendali. Jadi yang pertama adalah lingkaran yang bisa kita kontrol, kalau dilihat Bapak Ibu, itu yang paling kecil, yang warnanya biru gitu. Jadi kebayang nggak sih bahwa memang pada dasarnya yang bisa kita kendalikan itu terbatas. Tapi terbatas itu bukan berarti tidak bisa dilakukan kan? Cuman sayangnya mungkin kita merasanya karena hanya sedikit, ya kita jadi nggak nyaman gitu loh. Padahal kalau kita bisa berfokus pada apa yang memang bisa kita lakukan, walaupun dia lebih kecil, tapi dampaknya itu kan sebenarnya akan langsung kita rasakan. Contoh-contohnya memang kalau, apa yang ada dalam lingkaran kendali saya, itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita personal. Yang pertama bahkan sesederhana bagaimana Bapak Ibu merawat diri Bapak Ibu. Seperti sepele aja misalnya kayak mandi, beristirahat, makan makanan yang mungkin nutrisinya tepat, gitu ya. Kita nggak akan membedakan makanan baik dan buruk nih, Bapak Ibu, tapi kita akan melihatnya mana yang tepat untuk saya konsumsi dan mana yang mungkin kurang tepat, seperti itu ya. Nah, terus berikutnya juga ada personal goals, namanya aja udah personal ya, jadi udah pasti ini ada dalam lingkaran kendali saya, gitu ya. Terus terkait dengan boundaries, terkait dengan tadi batas tuh. Bagaimana kita bisa memahami, oh kita lagi kelelahan, oh kita lagi butuh waktu lebih, oh kita lagi bisa nih untuk eksplorasi hal-hal yang mungkin kita rasa kita bisa gitu ya, dan mana yang enggak gitu ya. Prioritas, bagaimana kita mengelola prioritas, bagaimana kita merespons orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah apa yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, kalau kita sedikit lebih luas lagi gitu ya, sedikit lebih keluar lagi, ada yang namanya circle of influence. Jadi pada dasarnya circle of influence itu adalah, segala sesuatu yang berkaitan dengan relasi, gitu. Sifatnya memang relasional. Yang pertama adalah udah pasti dalam konteks ini pun juga kita lagi membahas ya, bagaimana dalam relasi kerja nih, entah itu relasi yang vertikal ataupun relasi yang horizontal. Nah, di luar dari itu juga termasuk relasi dengan keluarga, relasi dengan pasangan, relasi dengan teman-teman di luar pekerjaan, atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Itu memang pasti akan menjadi influence buat kita. Artinya apa? Artinya apapun yang mereka lakukan, itu bisa berdampak ke kita, dan apapun yang kita lakukan, itu juga bisa berdampak ke mereka. Jadi, nantinya yang perlu kita fokusin, yang mana nih? Ini influence, ya udah biarin jadi influence, ini di dalam kontrolku, ya biarkan itu di dalam kontrolku. Seperti itu.
Kalau dibawa keluar lebih jauh lagi, memang ada yang namanya circle of concern. Circle of concern ini udah sifatnya sangat-sangat jauh, tidak bisa kita utak-atik karena kitanya juga nggak berinteraksi secara langsung, tapi ini akan berdampak buat kita. Contohnya apa? Misalnya cuaca. Terus apalagi misalnya kebijakan di suatu negara. Nah, itu pasti akan berpengaruh ke kita. Tapi kita bisa nggak langsung utak-atik? Ya mungkin sulit gitu, mungkin terbatas. Seperti itu. Nah, jadi pentingnya kita untuk memahami lingkaran kendali ini, semakin kita tahu mana yang bisa kita lakukan, kita juga nggak perlu buang-buang energi kita lebih banyak kan ya, untuk kayak misalnya kayak kita berusaha banget, ngotot banget gitu ya untuk, "Oke, pokoknya saya mau ngelakuin A," gitu. Tapi sebenarnya A ini tidak akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan situasi yang kita hadapi secara efektif. Nah, pemahaman bahwa itu tidak efektif, itu juga termasuk tadi, self-awareness dan bagaimana akhirnya kita memilih cara yang lain, itu masuknya ke dalam self-management. Seperti itu. Nah, berikutnya boleh di-next. Oke, ini adalah salah satu atau mungkin beberapa contoh kali ya yang bisa kita lakukan untuk mengimprove self area dulu nih Bapak Ibu sebelum kita masuk ke others, sebelum kita masuk ke sosialnya. Yang pertama adalah ya mungkin kita bisa merefleksikan gitu ya, udah pasti gitu ya salah satunya adalah tentu untuk kita bisa semakin kenal diri kita, ya kita perlu punya waktu yang cukup juga untuk ngajak diri kita berdiskusi, ngajak diri kita ngobrol. Aku tuh ngerasa apa sih? Aku tuh nggak nyamannya kenapa sih? Aku tuh bisa apa ya? Apa yang mau aku ubah? Perbanyak deh coba waktu untuk kita bisa connect sama diri kita. Karena kalau kita nggak connect sama diri kita, gimana kita bisa connect sama orang lain? Pasti akan lebih susah. Nah, berikutnya juga yang mungkin udah cukup sering didengar gitu ya, tapi penerapannya sih yang biasanya cukup challenging adalah mindfulness. Jadi mindfulness itu sebenarnya ngomongin gimana ya caranya supaya kita juga bisa nih berusaha untuk menjaga kita tuh tahu kita lagi ngapain sekarang. Seperti misalnya gini, Bapak Ibu sekarang lagi ikut webinar gitu ya. Nah, mungkin ada nggak yang sambil melakukan yang lain, misalnya, "Oh iya, saya tetap sambil ngejar deadline." Nah, saya sambil tetap melakukan sesuatu. Atau mungkin biasanya yang paling mudah untuk kita lihat adalah bagaimana kita kan terbiasa banget hustle ya, terbiasa banget dituntut untuk multitasking. Nah, tapi justru sebenarnya semakin kita bisa mindful gitu ya, semakin kita bisa mengelola, "Oke, saya tuh mau ngapain dulu sih? Saya tuh mau ngerjain apa dulu sih?" Nah, itu akan sangat membantu kita untuk connect juga dengan apa yang lagi kita lakukan sekarang. Being mindful. Kita bisa paham, bukan mindful ya, artinya kan kalau mindful berarti pikirannya penuh banget gitu, tapi yang pertama adalah mindful, mindfulness gitu. Bunyinya sama, tapi maknanya beda jauh. Mindfulness itu akan membantu kita paham kita lagi ngapain. Oh, walaupun saya lagi sambil dengerin webinar, saya juga sambil kerja nih. Tapi dalam bekerja ini saya tetap ngejar deadline-nya, yang saya tulis, yang saya bikin reportnya tetap bagus misalnya gitu, tetap efektif gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah salah satu caranya juga untuk bisa mengimprove, kita bisa coba meminta bantuan support system kita. Nah, gunanya untuk apa sih? Sebenarnya kan support system itu sendiri sesuai namanya ya, memberikan support. Tapi di luar dari memberikan support, pastinya juga yang bisa kita tanyakan adalah improvement area gitu. Kita juga boleh sebenarnya kan ya untuk menanyakan, apalagi ya yang mungkin bisa saya improve gitu loh dari diri saya. Seperti itu. Nah, kalau kita next lagi, kita akan langsung masuk ya ke dalam gimana cara kita berkoneksi gitu ya. Kita akan connect dengan orang lain nih, gitu. Yang pertama-tama adalah social awareness. Social awareness itu kan gimana caranya kita bisa memahami, seenggaknya mungkin kita berusaha kenal dulu deh, orang tuh kenapa ya gitu. Kita coba menerka, kita coba mencari tahu orang lain ngerasa apa sih gitu.
dan seberapa saya kenal dengan kebutuhan rekan saya di tempat kerja. Apa yang memang menjadi kebutuhan tim saya, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di sini, memang social awareness itu mendorong kita kali ya, akan mendorong kita untuk bisa, berusaha mengeksplorasi perspektif orang lain. Gitu. Kira-kira kalau misalnya nih contoh, apalagi Bapak Ibu yang mungkin secara khusus bekerjanya di ini ya, kayak misal konstruksi gitu ya, atau mungkin yang di sifatnya lebih kayak banyak proyek, itu kan udah pasti udah ada dua perbedaan tim tuh. Ada tim lapangan, ada tim back office misalnya. Ada mungkin kita perlu untuk bisa ngobrol dengan kliennya, tapi juga nanti kita harus bisa menengahin misalnya vendornya. Gitu. Jadi banyak sekali gitu perspektif-perspektif ataupun mungkin nanti yang akan bisa kita cari tahu juga adalah pastinya beban kerja, ekspektasi. Itu akan berbeda dari satu pihak dengan pihak lain. Semakin kita berusaha untuk mengenal, itu akan membantu kita untuk bisa managing nantinya. Gitu. Jadi rumusnya itu selalu sama ya Bapak Ibu ya. Kita harus kenal dulu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka tak bisa mengendalikan gitu. Mengendalikan dalam artian ya kita mengelola ya jatuhnya ya, bukan mengendalikan controlling tapi lebih ke mengelola. Gitu. Jadi semakin kita bisa kenal, aware, ya kita akan bisa managing, akan bisa untuk mengelola seperti itu. Nah, boleh next. Ini adalah spektrum yang mungkin akan coba saya rangkumkan. Pada dasarnya tadi, sempet kita bahas sedikit juga ya, gimana caranya untuk kita bisa berconnect dengan orang lain. Bagaimana caranya kita bisa tahu, apa ya yang kira-kira dia rasain. Nah, di sini ada spektrumnya, dari empati terutama gitu ya. Karena kan memang konsep empati ini adalah konsep yang akan sangat lekat dengan kita kalau kita lagi ngomongin terkait gimana caranya kita bisa aware sama apa yang terjadi dari orang lain. Memang di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pity. Jadi pity itu, bukan bukannya, apa ya, bukannya kita juga tidak tidak memahami atau tidak tahu orang ini kenapa sih. Biasanya pity itu sudah bisa masuk dalam kategori kita mulai kasihan. Kasihan juga sih gitu, tapi ya udah titik gitu ya. I am sorry for you, aku merasa kasihan gitu. Naik lagi, simpati. Bedanya simpati dan empati apa sih? Kalau simpati itu memang biasanya ya kita sudah lebih bisa memahami gitu ya, berusaha untuk menduga, oh kayaknya kalau kayak gitu agak-agak berat ya, kayaknya kalau misalnya, eee, kerja di lapangan, ya mungkin capek juga panas-panasan misalnya gitu ya, kita udah mulai bisa, I feel for you. Oke, tapi kalau empati, empati itu biasanya sudah masuk dalam tahap di mana kita mau doing action. That's why makanya I feel with you. Akan lebih banyak hal-hal yang mungkin kita juga jadi terpikir untuk kayaknya aku bisa lakuin ini deh buat dia. Kayak aku bisa. eh dan ketika kita berempati, kita juga perlu ingat batasan sejauh mana kita bisa memberikan bantuan. Kalau kita mau langsung bantu semaksimal mungkin, tapi kita nggak punya sumber dayanya, itu kan juga sama aja berarti kita tidak aware sama diri kita, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah sesuatu yang memang perlu dibangun sekali ya Bapak Ibu ya, yaitu berkaitan dengan compassion. Jadi compassion itu memang sudah ibaratnya berempati aja udah bagus banget ya Bapak Ibu ya. Nah, compassion itu sudah lebih banyak, action lah gitu kalau boleh dibilang. Jadi compassion itu kita bisa benar-benar welas asih ya. Kita benar-benar berusaha untuk memahami, oh kenapa sih awal mulanya bisa kayak gini? Oh kenapa ya kok dia melakukan ini, melakukan itu, segala macam segala macam. Jadi memang muatannya itu lebih lebih berat lah gitu kalau boleh dibilang.
Tapi bukan berarti tidak bisa dipupuk ya, bukan berarti tidak bisa dilatih. Sangat bisa gitu, tapi memang fokus kita adalah kita bisa berempati, ya nanti berikutnya kalau memang kita bisa berbelas asih, kita juga bisa sambil, meningkatkan kemampuan kita untuk self compassion ini gitu, untuk compassion terhadap orang lain. Nah, kalau kita lihat juga di sini sebenarnya ada skalanya ya. Jadi sebelah kiri itu effort-nya, sebelah kanan tuh understanding and engagement. Jadi kalau bisa dilihat semakin ke atas, semakin kita compassion, artinya kitanya udah makin understand, kita makin engage, dan kita udah makin mau tuh melakukan effort buat orang ini. Seperti itu. Dengan demikian, kalau kita next, nah kita akan lebih bisa untuk me-manage relasi yang kita punya, gitu. Kita juga jadi bisa untuk mulai memahami kan, kira-kira saya bisa ngelakuin apa ya untuk mendorong si rekan kerja saya, atau saya bisa mendorong tim kerja saya, gitu. Kalau misalnya saya lagi berkonflik, kira-kira saya bisa ngelakuin apa ya? Kira-kira kalau ngomong sama A tuh perlu pendekatan yang gimana sih? Kalau menyemangati si B tuh perlu pakai kata-kata yang seperti apa sih? Kalau mau memotivasi si C, kira-kira gimana ya cara untuk supaya dia tidak terdengar seperti dikasihani, misalnya. Nah, dalam relationship management juga kita akan belajar bagaimana ya caranya untuk kita bisa, berusaha membangun hubungan kerja yang sehat. Nah, hubungan kerja yang sehat itu biasanya kan memang bisa terlihat dari beberapa faktor, tapi yang pertama dan yang paling utama dibangun dulu adalah komunikasinya sih, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi ini dengan terbuka, sehingga mungkin nanti kalau misalnya ada ekspektasi, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan, itu lebih bisa clear antara satu dengan yang lain. Sekalipun ada konflik, konflik itu kan bukan sesuatu yang sebenarnya mau kita hindarin ya, tapi kita akan berusaha untuk mengelola. Kenapa? Karena memang kalau misalnya relasi nggak ada konflik, kayaknya agak susah sih. Sebenarnya susahnya bukan lebih ke arah saya mendukung konflik ya, tapi konflik itu kan pada dasarnya gesekan. Perbedaan pendapat sekecil apapun kalau nggak dikomunikasikan, dia bisa jadi besar. Perbedaan pandangan, saya minta ide. Saya udah minta ide, ide orang itu nggak saya implementasikan. Tapi saya melakukan itu terus-terusan. Ya pastinya rekan kerja saya, di titik tertentu, dia akan enggan untuk menyampaikan idenya. Nah, that's why makanya perlu untuk kita juga bisa tadi mengklarifikasikan, mengkomunikasikan, mungkin nantinya juga memberikan apresiasi, menghargai, kira-kira tim saya tuh udah berkontribusinya sejauh apa ya? Nah, itu juga jadi sesuatu yang memang penting untuk bisa kita usahakan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi next-nya, kita akan coba sama-sama belajar juga ya Bapak Ibu ya, mungkin ada sedikit, apa yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mengimprove social area ini. Yang pertama-tama memang kita akan coba berusaha untuk mendengar aktif. Jadi mendengar aktif itu kan bukan cuman sekedar kayak, "Oh dia ngomong, ya udah saya tangkap," gitu, tapi saya benar-benar mendengarkan. Oke, dia mau apa sih, kebutuhannya apa sih, ketidaknyamanannya apa sih, gitu. Jadi kita juga perlu tahu, gitu. Terus berikutnya adalah kita berusaha untuk menempatkan diri kita di pihak lawan bicara. Karena ini akan sangat membantu kita untuk lebih bisa paham, lebih bisa tahu kira-kira lawan bicara kita tuh pengennya apa ya, kebutuhannya apa ya. Nah, terus kita juga bisa belajar untuk terbuka terhadap perspektif orang lain. Karena kan semakin kita memahami bahwa perspektif itu pasti akan ada banyak sekali ya, bisa beda-beda gitu ya. Nah, di situ kita juga akan berusaha untuk lebih memahami juga, oh kalau di dia kenapa ya keputusannya begini, kenapa ya dia memilih A, B, C gitu. Dan kita berusaha validasi emosinya. Pada dasarnya semua emosi itu valid ya Bapak Ibu. Kita boleh merasakan apapun itu. Tapi apapun emosi yang kita rasakan, bukan berarti karena dia valid, kita jadi boleh atau segala bentuk ekspresi emosi itu jadi dibenarkan, gitu. Jadi itu yang mungkin
perlu kita sama-sama ingat. Kita boleh kesel, kita boleh marah, tapi kalau kita konfrontasi gitu ya, itu kan juga apakah itu efektif? Apakah itu sesuatu yang dibenarkan? Kita merasa kita adalah leader, tapi kemudian kita udah me memberitahu gitu ya, "Kok kayaknya nggak tahu-tahu nih, kok kayaknya masih salah aja nih." Apakah boleh, apakah tepat kalau kita kemudian jadi mengatakan, "Kok nggak ngerti-ngerti sih?" Misalnya. Ya, karena apalagi ada orang-orang yang juga ternyata mungkin butuhnya itu validasi dulu gitu, apresiasi dulu. Oke, kayaknya kamu udah nanya beberapa kali ya. Saya hargain usahamu, tapi mungkin kayaknya susah banget ya buat kamu ngerti ya. Kira-kira nggak ngertinya di mana sih gitu. Mungkin somehow itu akan lebih enak kali ya didengarnya. Nah, berikutnya kita juga berusaha untuk tidak judging gitu ya. Kita berusaha untuk gimana caranya tidak memberikan penilaian terhadap orang lain gitu ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita juga sangat mudah nih untuk kemudian melihat atau menilainya kayak, "Aduh ini orang bla bla bla," gitu ya, titik 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 titik. Nah itu juga pasti akan menjadi sebuah hambatan juga sih ketika kita lagi, menghadapi orang tersebut. Karena biasanya kitanya udah keburu nutup, diri kita gitu dan mungkin kita udah ngelihatnya ini adalah situasi yang, ya udahlah kalau ngomong sama dia mah capek misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang memang mau kita hindari ya. Nah, kira-kira kalau secara praktisnya kita bisa apa nih? Boleh di next? Oke. Nah, jadi kalau kita next ini kita akan lihat bahwa ada mungkin 3 hal yang, saya rasa masih cukup bisa dilakukan ya, dan bisa dicoba juga. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan ada 3 hal pause, breathe, respond. Jadi artinya adalah kalau kita lagi ada situasi yang bikin nggak nyaman, pertama-tama kita pause dulu gitu loh, kita stop dulu, kita perlu waktu dulu untuk kelola. Breathe, napas gitu ya, jangan lupa gitu kadang-kadang bahkan napas aja kita udah jadiin itu kan sebagai sesuatu yang otomatik, tapi kita tidak mindful gitu, kita tidak benar-benar memahami, saya lagi tarik nafas, saya lagi buang nafas gitu. Jadi kita juga ibaratnya kalau istilah zaman sekarang, gedebak-gedebuk gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak bener-bener, aduh aku tuh banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali yang harus di-solve. Ada permasalahan apapun harus selesai saat ini juga, jadinya respons yang kita berikan juga bisa jadi memang impulsif atau bisa jadi nggak terlalu kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya memang kita juga mau coba untuk berusaha menanyakan, apa sih yang dibutuhkan oleh rekan kerja kita? Gitu, kira-kira dia kesulitannya di mana ya? Kita bisa bantunya seperti apa ya? Gitu. Dan, kita juga mau coba approach-nya itu kalau ngomongin relationship management, kita berusaha deh coba untuk mengapresiasi gitu. Kira-kira, seperti apa nih, usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Nah, jadi supaya orientasinya itu tidak hanya terkait dengan, hasilnya aja. Ya, tetapi juga bagaimana terkait dengan proses yang sudah dilakukan. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah salah satu, quotes gitu ya, yang juga mungkin bisa jadi salah satu pengingat dan penutup juga sih sebetulnya Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya dengan kita juga bisa memahami emotional intelligence itu akan membantu kita untuk merespons dan bukan bereaksi. Beda ya antara respon dengan reaksi. Karena reaksi itu ya impulsif biasanya gitu ya, tapi tidak dipikirkan. Sedangkan kalau merespon tuh lebih ya kita bisa doing response gitu. Kita bisa melakukan itu dengan lebih tertata. Seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini untuk materinya sudah kalau dari saya. Terima kasih Kak Patrick sudah dibantu. Saya kembalikan ke hostnya dulu ya dengan para Devta, boleh silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini
Para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik di dunia jasa konstruksi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baik, apakah Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan boleh disampaikan melalui kolom chat atau raise hand? Silakan. Oke, kita tunggu sebentar ya Bu. Mungkin ingin ada yang bertanya, Bapak Ibu. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Jingga Eka Saputra. Izin bertanya, jika ada pekerja lapangan yang mudah tersinggung saat diberi arahan untuk kritik, bagaimana cara menyampaikannya agar tidak menimbulkan konflik baru? Eh, Mungkin bisa dijawab, Ibu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nih kita berhadapan dengan seseorang yang memang cenderung kesulitan kali ya untuk menerima masukan. Nah, ini adalah salah satu kemampuan kita untuk yang tadi tuh, bagaimana kita bisa berusaha untuk social awareness. Social awareness-nya berarti udah jalan nih, bahwa oh kayaknya kalau saya berhadapan dengan orang ini kayaknya lumayan lebih sensitif deh. Nah, berarti gimana cara kita untuk manage? Caranya adalah kebutuhannya itu kan berarti bukan langsung dikasih masukan, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengapresiasi dulu. Mungkin sudah sempat ada proses-proses yang dilakukan, tapi karena hasilnya nggak efektif nih, jadi mungkin cara menyampaikannya yang pertama tadi, kita bisa coba apresiasi dulu. Yang kedua adalah kita coba tanyakan, saya bisa bantu apa ya, gitu. Dan mungkin bantuan ini bukan berarti kita ikutan bantu ngerjain gitu ya, tapi lebih ke arah, "Saya bisa bantu apa supaya kamu bisa lebih paham?" Gitu, atau mungkin juga kita bisa memberikan tadi
apresiasi prosesnya, tapi kayaknya ada cara yang mungkin barangkali bisa lebih efektif nih, kamu mau coba nggak? Gitu. Jadi jatuhnya kita lebih ke menawarkan kali ya, gimana caranya kita membahasakan ini sebagai, ini adalah sebuah ide, yuk dicoba gitu. Jadi bukan yang kayak, ini salah, kamu cobanya ini, tapi lebih ke arah, coba yuk ada cara lain loh. Kira-kira kalau misalnya mau coba, kamu akan kesulitan nggak kalau sendiri? Kalau kesulitan, saya bisa bantu apa nih supaya kamu lebih paham? Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan lagi sih kalimatnya seperti itu kurang lebihnya. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Jingga, pertanyaan sudah terjawab. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Devira. Mau bertanya Ibu, bagaimana cara melatih L bagi pekerja lapangan yang umumnya malah lebih fokus pada pekerjaan fisik dan kurang terbiasa dengan pendekatan psikologis? Mungkin Oke, bisa dijawab Ibu. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pertanyaan yang sangat-sangat sering sekali ya, kadang-kadang jadi hambatan juga. Sebetulnya untuk kita bisa melatih emotional intelligence untuk mereka yang jauh lebih praktikal gitu ya, sebenarnya adalah dengan cara kita juga bisa menggunakan istilah-istilah yang sifatnya itu benar-benar perilaku kerja gitu. Jadi kita jangan langsung bilang kayak, eee, "Ayo kita belajar kenal emosi." Nah itu biasanya nggak akan masuk gitu, tapi kita bisa langsung kasih contoh-contoh yang lebih konkret, misalnya kayak gini, kalau lagi ada masalah atau kalau lagi ada yang mau disampaikan nggak apa-apa diomongin aja gitu. Kalau misalnya kamu ngomong kalau kamu bisa terbuka, nanti kan kerjamu juga bisa lebih lancar misalnya. Jadi kita juga bisa menyampaikan pentingnya gimana sih mengelola emosi ini, bukan dalam bahasa pengelolaan emosi, tapi lebih ke arah concrete action. Jadi kalau misalnya kita marah, hasil kerjanya cepet-cepet, hasil kerjanya cepet-cepet, nggak efektif, mesti diulang, capek lagi. Nah, kalau misalnya kayak gitu nggak mau kan misalnya. Jadi kita lebih banyak, menggunakan contoh yang memang sehari-hari terjadi juga, gitu. Itu kayaknya akan cukup membantu sih semestinya gitu ya. Atau kayak tadi, kita akan masuknya lebih ke konsekuensi secara konkret ya. Kalau misalnya, eee, di lapangan konflik misalnya gitu ya, terus malah jadi diem-dieman, nanti kerjanya jadi lebih lama dong. Kalau kerjanya lebih lama, pulangnya lembur dong, atau pulangnya nanti lebih lebih lama dong, gitu. Jadi kita bisa bilangnya, ya kalau nanti kerjanya lebih cepat, proyeknya lebih cepat, mungkin barangkali ada insentif mungkin, atau mungkin nanti, pulangnya bisa lebih cepat, lebih nyampe rumah lebih enak, istirahatnya lebih panjang misalnya. Jadi mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Devira, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Berikut ada pertanyaan lagi dari Bapak Faras. Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara mengelola konflik antara pekerja senior yang merasa lebih tahu dengan pekerja muda yang penuh ide baru agar tidak menimbulkan pertentangan emosional? Ya, Oke, silakan baik. Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau dihadapkan dengan kondisi ini agak-agak challenging ya, karena di satu sisi untuk yang mungkin sudah lebih senior gitu ya, ya secara pengalaman bisa sudah pasti akan lebih banyak lah dibandingkan dengan pekerja yang dianggap lebih junior ini gitu. Cuman mungkin salah satu yang perlu pendekatannya nih kalau misalnya kita adalah orang kalau kita adalah si pekerja mudanya gitu ya, atau kita adalah si salah satu lah gitu ya, mungkin yang perlu kita pahami juga adalah kita berusaha untuk mengenal dulu kira-kira orang ini tuh ketika ngomong misalnya gitu ya, kadang-kadang kan kalau menghadapi yang senior dengan segala pengetahuan yang sudah dimiliki gitu ya, kita pasti akan perlu lebih berhati-hati untuk menyentuh, "Setahu saya begini." Nah itu udah hot button sih sebenarnya buat orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Tetapi kalau misalnya kita mau
memberikan masukan terkait gimana ya cara kerja yang mungkin bisa lebih efektif, kita bisa lebih ke arah jatuhnya ya tadi sih, kayak jatuhnya ajakan atau mungkin lebih ke arah, "Pak, saya," atau "Bu, saya terpikir cara ini, kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu, ini memungkinkan nggak ya?" Jadi kita juga berusaha untuk menempatkan bahwa, "Oh, kita tahu loh, beliau ini sudah lebih berpengalaman dan kayaknya dari pengalaman itu bisa deh menyumbang masukan, apakah kalau kita punya ide, ide ini bisa diterapkan atau tidak. Walaupun mungkin secara, apa, misalnya referensi, jurnal, dan lain-lain, kita tahu bahwa cara yang mau kita propose ini jauh lebih efektif, tapi supaya menjembatani, saya rasa itu bisa disampaikan juga. Nah, tapi kalau misalnya kita adalah pihak ketiga itu atau pihak yang menengahi. Nah, menurut saya sebagai pihak ketiga kita perlu bisa benar-benar menunjukkan kita itu tidak berpihak ke salah satu, tapi memang kita lagi berusaha untuk membangun jembatan untuk keduanya. Jadi kita juga, tawarkan dan kita sampaikan juga tentunya tadi apresiasi, validasi juga, dan kita tawarkan sebenarnya sekarang ini yang mana ya, yang paling ibaratnya bisa kita coba dulu secara bersama, gitu loh. Dan kita juga perlu bisa untuk menekankan bahwa sekarang ini kita tuh lagi punya tujuan yang sama loh. Kita pengen sama-sama kerja, kita pengen sama-sama menyelesaikan masalah, kita pengen sama-sama bikin proyeknya lancar, apa yang bisa dilakukan dari masing-masing. Gitu. Jadi kita bisa menengahinya mungkin dengan cara itu dan tentunya kalau sebagai orang ketiga ya tadi ya, kita juga bisa menekankan sih bahwa ya sebagai satu kesatuan kita semua tuh saling membutuhkan, kita semua tuh saling, eee, memerlukan satu dan yang lain untuk membangun proyek ini atau kayak membangun pekerjaan ini itu jadi lebih efektif. Nah, mungkin seperti itu sih kalau dengan pertanyaan yang tadi ya. Semoga menjawab ya untuk, Kak Faras ya. Oke, bagaimana Pak Faras? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Dia, karena kita keterbatasan waktu. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara bersikap tegas kepada pekerja yang sering melanggar prosedur tanpa terdengar emosional atau membuat mereka merasa diserang? Oke. Oke. Nah, memang kalau misalnya nih supaya kita juga bisa menghadapi ya orang yang mungkin cenderung tidak comply gitu ya, kayak kita udah ngasih tahu, prosedur udah jelas, tapi kok ujung-ujungnya terus-terusan gitu ya, dilakukan. Nah, mungkin kayaknya kita perlu coba cek dulu deh pemahaman orang tersebut gitu loh. Kita perlu cek pemahaman karyawan ini, apakah memang jangan-jangan nih sebenarnya walaupun prosedurnya sudah disampaikan berulang, tapi pemahamannya tuh berbeda gitu loh. Interpretasi atas misalnya jangan A, B, C. Nah, A, B, C-nya itu jangan-jangan turunannya beda gitu antara yang kita pahami dengan yang dia pahami. Gitu, sedangkan kan ini adalah sesuatu yang krusial ya, apalagi kalau ngomongin pelanggaran prosedur. Itu udah pasti akan bisa, berdampak gitu kan ya pasti, berkaitan dengan hasil kerjanya juga. Nah, mungkin berikutnya juga, untuk kita menghadapi, supaya kita tidak langsung terbawa emosi kita perlu bisa memahami, apa sih bedanya orang ini dan perilakunya. Karena kalau misalnya kita langsung melihatnya, ini orang udah berulang nih, berarti kita langsung menganggapnya, "Kenapa sih kamu nggak punya integritas?" Nah, itu kan berarti langsung menyerang orangnya. Sedangkan kalau kita mau melihat perilakunya, kita bisa lihat saya rasa prosedur ini agak, terlupa terkait prosedur A nih. Apa ya yang kayaknya bisa saya bantu? Gitu. Mungkin kita bisa coba fokusnya kayak gitu cara ngomongnya. Dan berikutnya juga kayaknya ada pendekatan yang namanya SBI ya, SBI, Situations, Behavior, Impact. Kita perlu bisa tahu, kayaknya tadi ada di situasi ini gitu ya, ya S tadi, kayaknya kamu nggak menggunakan,
atau tidak menjalankan B-nya nih, prosedurnya, behavior yang mungkin dilakukan oleh orang itu. Nah, impact-nya apa sih gitu loh. Jadi kita juga bisa tanyakan dan mungkin gali dari situ. Setelah kita menyampaikan ada situasi, perilaku dan dampaknya seperti apa, kita tanyakan, "Tapi sebenarnya kamu kesulitannya di mana sih? Kenapa kamu melakukan itu?" Gitu. Jadi fokusnya mungkin lebih ke sana kali ya, supaya lebih bisa, dipahami gitu. Semoga menjawab ya Ibu Dia. Ya, semoga menjawab ya. Oke, gimana Ibu Dia? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita keterbatasan waktu ya. Eh, dari Ibu Husna, izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi kekuatan untuk berinteraksi dengan orang lain karena takut tidak diterima? Oke, baik. Terima kasih Bu Hisna atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk mengatasi ketakutan tidak diterima ini, yang pertama-tama perlu kita pahami dulu, sebenarnya sumber takutnya tuh dari mana sih, gitu loh. Biasanya kita kan takut tidak diterima itu karena kita ngerasa, oh nanti misalnya kalau kita ngasih ide, takut tidak diterima. Nah, sebenarnya mungkin bukan takut tidak diterima deh, tapi mungkin kita takut dinilai bahwa oh idenya nggak cocok nih gitu, atau mungkin kita takut kalau kita ngomong kok kayaknya obrolannya nggak nyambung misalnya. Nah, kita perlu paham dulu sumbernya tuh apa sih gitu loh. Dan mungkin untuk bisa bagaimana mengelola ketakutannya, yang perlu kita pahami dulu adalah kita seringkali ketika mau melakukan action, kita tuh sudah punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap hasilnya. Misalnya, kalau saya menyapa, misalnya gitu ya, kalau saya ngajak ngobrol, udah pasti obrolannya ngalir gitu. Sedangkan kan belum tentu. Mungkin banget kok ketika kita lagi ngobrol dalam interaksinya itu ada jeda-jedanya, ada hentinya gitu loh. Dan kadang-kadang sebenarnya kita juga jadi kesulitan buat punya interaksi yang lancar, yang mengalir, karena kita fokusnya itu lebih ke arah, kalau saya ngomong ini dia ngomong apa ya? Kalau saya nanya ini, dia akan nanya apa ya? Saya bisa jawab atau enggak? Gitu loh. Nah, biasanya hal-hal itu yang akan menghambat. Jadi untuk kita bisa mengelola, ya singkatnya adalah selain kita pahami sumber takutnya, kita pahami juga kita tuh biasanya udah sibuk mikirin apa sih, sehingga kita bisa coba fokus untuk tidak ya mengalihkan ya, tidak berfokus ke responsnya akan gimana, tapi lebih ke arah, saya mau menyampaikan ini gimana supaya pesan ini diterima dulu aja. Responsnya nanti seperti apa, ya udah, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita duga gitu ya, nggak bisa kita, apa, nggak bisa kita inilah ya, prediksi gitu ya. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Ibu Husna. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih atas antusias Bapak Ibu semuanya. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Baik, mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Oke. Pada kehitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh untuk dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN karena seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email
ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Kami ulangi, untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel WhatsApp di channel Apeknas, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Ibu Michelle Dilan, psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan semua. Saya sebagai moderator, saya menyadari bahwa menyelenggarakan acara ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik dalam tutur kata maupun tata laksana. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Baik, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, pada Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan Zoom pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak kasih Arina. banyak. Terima kasih Bu Michelle.